Oke. Ngantuk. Nah, tadi udah motor. Mochi tuh istrinya apa sih? Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagumu Japanese Class bersama Manda dan Hikaru deh. Yeay, kali ini kita berdua mau sharing lagi buat J Family yang lagi nontonin kita di rumah sambil selimutan nih. Karena akhir-akhir ini cuaca lagi agak dingin ya, Hikaru ya. Dan sekarang ini juga kita kayak udah mau masuk ke hawa-hawa bulan April nih. Kalau di Indonesia mungkin bulan April tuh masih identiknya dengan musim apa ya di sini? Tuh apa ya di sini musimnya kayak pancaroba yang nggak jelas gitu teman-teman. Iya, dan mungkin kalau di Indonesia nih bulan April tuh tidak ada kayak event atau momentum khusus gitu ya. Nah, sedangkan di Jepang sendiri kan punya 4 musim tuh ya. Nah, apa sih istilahnya? 4 musim. Jadi kalau musim sendiri tuh kisetsu. Kisetsu? Jadi yon kisetsu atau ada istilah sendirinya juga yaitu shiki. Shiki. Oh, shi-nya 4, ki-nya dari kisetsu ya? Ki-nya dari kisetsu. Oke, gitu ternyata. Nah, jadi kita tuh pastinya ya bisa merasakan dinamika yang ada di sepanjang tahun. Karena kan ada 4 musim tuh. Pasti beda lah dari jenis makanan, ya kan? Kadang butuh makanan hangat, kadang butuh makanan dingin gitu ya. Kemudian pastinya cara beraktivitas, habit juga, dan juga cara berpakaian, dan pokoknya vibe secara keseluruhan sepanjang tahun itu pastinya berubah-ubah sesuai musim gitu guys. Nah, ini kan kita masuk bulan April nih. Gimana ya? Di Jepang tuh udah musim apa nih? Bulan April itu udah musim haru atau apa ya, jadi lupa, semi. Semi. Iya, sudah masuk. Itu jadi musim semi transisi dari fuyu atau musim dingin. Terus transisi di bulan sekitar mungkin Maret April mulai masuk ke haru gitu. Jadi kayak dari yang awalnya dingin nih gitu ya, mulai hawanya tuh mulai hangat. Kayak gitu. Terus kayak bunga-bunga tuh mulai mekar, sakura mulai bisa kelihatan juga. Kayaknya indah gitu. Banget Jadi ya. bener banget. Jadi kalau di musim dingin kan pas fuyu, itu tuh apa ya, orang-orang di Jepang tuh kayak musim yang paling males bergerak gitu karena dingin. Mager gitu, males keluar, karena keluar aja harus pakai baju berapa lapis gitu kan. Dingin itu dingin banget, minus kan pasti suhunya kan. Iya. Jadi males bergerak. Nah, pas udah musim haru, semi ini tuh kan mulai hangat nih. Jadi orang kayak mulai beraktivitas, mulai ini gitu. Seneng ya. Tapi pastinya kalau musim semi tuh katanya cuacanya paling enak ya dibandingin musim-musim yang lain. Jadi memang hangat, paling kayak tapi nggak terlalu panas katanya sih gitu ya. Bener. Jadi paling nyaman untuk di apa ya, beraktivitas gitu. Menyenangkan sekali ya teman-teman. Oke. Banyak nih eventnya. Event musim semi. Nah, selain itu pastinya nih kalau di Jepang tuh pasti tidak terlepas dengan yang namanya matsuri atau event-event perayaan gitu ya. Jadi setiap bulan, setiap ada momen tertentu biasanya tuh akan ada matsuri. Nah, di musim semi pasti banyak dong ya, Hikaru. Kalau musim semi kegiatan yang paling apa ya, identik gitu ya. Itu salah satunya ada hanami. Tuh hanami jadi kegiatan di mana kita tuh apa ya, kayak piknik, botram. Terus botram kalau di sini sambil lihat sakura. Wah, bagus banget kayak gitu. Ya, itu di bulan April ya berarti ya. April, Maret juga kadang udah mulai. Udah mulai bermekaran ya. Tapi itu tergantung tergantung kapan bunga sakuranya mekar. Kadang kan kadang di awal Maret tiba-tiba udah mekar, kadang lambat mekarnya gitu. Tergantung daerahnya juga kali yang mana yang mekar duluan, yang atas atau yang bawah gitu kan, suka ada teorinya sendiri kan ya. Kayak gitu. Terus apa lagi tuh biasanya selain hanami? Hanami terus ada hanami versi malam gitu. Namanya yozakura. Itu jadi kayak hanami juga, jadi sama kita kayak piknik sambil makan-makan bareng keluarga, teman, kumpul-kumpul, terus ngelihat sakura tapi di malam hari gitu. Nah, cuman bedanya gimana nih? Apa mungkin ada dekorasi-dekorasi kah atau gimana gitu? Kalau di malam hari kan gelap ya, jadi kayak mau lihat apa gitu kan? Iya, kok mau lihat apa ya? Kalau yozakura, jadi kalau malam-malam tuh biasanya ada ini juga, apa kayak disebutnya illumination, atau kayak lampu-lampu setup apa ya, lighting gitu, kayak apa ya, LED mungkin ya. Zaman sekarang kali yang warna-warni juga ada, atau mungkin yang gitu-gitu. Illumination, tahu sih, light setup gitu ya teman-teman ya. Wow. Jadi kita nikmatin sakura tapi juga sambil menikmati
si lampu-lampu kayak gitu juga gitu. Pastinya indah banget sambil lihat langit malam dan pastinya romantis. Kalau kalian mau bawa pasangan tuh kayaknya cocok tuh ketika momen-momen Yozakura kayak gini ya teman-teman ya. Oke, dan ngomongin soal bulan April lagi nih, kalau di Jepang kayaknya April ini tuh identik dengan apa ya, awal sesuatu yang baru gitu gak sih? Iya, dan betul. Aku tuh taunya nih kalau bulan April tuh pasti keluar season baru anime. Banyak ya. Iya, karena kalau menantikan season baru nanti pasti April keluar. Nah, memang kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, perbatasan apa ya, kayak jadi periode baru itu seringnya dimulainya di April gitu. Baik itu periode kayak tadi nih misalnya season baru anime atau drama keluarnya di April, atau juga kayak tahun ajaran baru di Jepang sekolah itu mulainya di April. Gitu, semester baru di April. Terus kayak periode kerja orang masuk kerja apalagi yang kayak baru lulus gitu ya, terus kerja itu juga di April. Jadi kayak startnya tuh di April. Menarik sekali nih, karena berbeda dengan di Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia tahun ajaran baru tuh kan di awal tahun sama mungkin kayak pertengahan gitu ya. Jadi kayak Januari dan Juni mungkin ya kalau di Indonesia. Nah kalau di Jepang ternyata bedanya di sini teman-teman, yaitu startnya semuanya dari bulan April. Jadi kalau di Jepang nih identik bunga sakura itu kadang identik dengan perpisahan atau juga kayak pertemuan gitu, karena apa namanya, kelulusan. Jadi kayak graduation gitu ya, kelulusan di Jepang itu biasanya di bulan Maret. I see. Gitu. Jadi apa ya, kayak perpisahan sama teman-teman kayak gitu tuh ditemani oleh bunga sakura gitu. Jadi kayak bittersweet gitu loh kayak. Iya, kebayang sih. Makanya anime juga judulnya Shigatsu wa Kimi no Uso ya kan, Yula in April. Jadi emang semuanya itu di April gitu ya teman-teman ya. Wah menarik banget nih bulan April di Jepang ya. Oke, terus kalau di sana ada mos nggak sih? Oh, mas kayak ospek gitu ya, kayak baru masuk. Kan kalau di sini kan kita di ospek seminggu gitu kan kalau baru masuk. Iya bener-bener. Ada nggak tuh di bulan April? Kalau di sana tuh ada yang namanya New Gakushiki. Apa tuh? Jadi New Gakushiki itu kayak semacam apa ya, upacara penerimaan siswa baru gitu. Jadi agak beda sama ospek atau mos di sini. Itu cuman kalau di Jepang tuh kayak 1 hari aja gitu. Cuma 1 hari di situ nanti dengar apa ya, kayak pidato dari ceramah dari apa Kocho Sensei, dari kepala sekolah gitu kan. Terus juga dikasih misalnya penjelasan awal lah gitu sebelum mulai tahun ajaran baru. Tapi menyenangkan sih, cuman gitu ya, maksudnya kalau di sini kan kita kayak apa ya, kayak militer gitu ya kadang-kadang ya. Tapi masing-masing punya poinnya sendiri sih, punya ciri khas masing-masing. Betul. Ada ciri khasnya masing-masing gitu. Menarik banget ya. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya terutama ini mungkin buat yang SD. Buat SD. Itu momen bulan April nih masuk kelas 1 SD itu juga jadi momen dimana mereka ini yang kecil-kecil ini yang masih itu kayak pertama kalinya mulai apa ya, berangkat dan pulang dari sekolah tuh sendiri, nggak diantar orang tua. Nggak boleh diantar atau jemput? Kayak jarang sih rasanya ya, kalau SD itu udah pada berangkat dan pulang sendiri. Dan tapi kalau di sana tuh milih sekolah itu berdasarkan kayak rumahnya di mana, ya udah yang deket di mana. Berdasarkan lokasi, jadi nggak akan yang jauh-jauh banget, nggak akan yang jauh. Jadi bisa jalan kaki gitu. Terus sehat. Jalan kaki pun rutenya tuh biasanya udah dikomunikasiin gitu sama, jadi antara orang tua sama pihak sekolah itu kayak udah, nih nanti anak saya tuh lewat rute ini gitu, kayak udah ada apa ya, koordinasi di situ gitu. Jadi pasti aman. Pasti aman. Oh, ternyata perbedaannya di situ teman-teman. Seperti itu. Bulan Mei di tahun sebelumnya itu gede banget sih. Nah, tapi aku penasaran juga nih, kalau misalkan di bulan April ini mahasiswa-mahasiswa yang misalkan baru lulus nih ya, nah itu tuh langsung cari kerja kah? Atau gimana nih di bulan April kah? Nah, kalau di bulan April itu mayoritas, kebanyakan mungkin ada yang beda-beda juga, tapi kayak mayoritas itu mereka mulai kerjanya tuh di April gitu. Udah startnya di April gitu. Terus nyari kerjanya kapan gitu? Kapan nyari kerjanya? Nah itu nyari kerjanya tuh biasanya dari sekitar bulan Mei sebelum tahun sebelumnya, atau bisa dibilang kayak kurang lebih itu 1 tahun sebelum lulus. Jadi kayak tahun terakhir kuliah itu apa ya, udah pada fokus untuk cari-cari kerja, interview sana sini, pokoknya apply ke perusahaan sebanyak-banyaknya gitu. Job hunting aja ya dari periode. Job hunting. Bulan apa tuh, Mei sampai
sampai sekitar Februari karena kelulusannya kan di Maret gitu. Jadi gitu ternyata itu job ya. hunting atau disebut juga shushoku katsudo kalau di Jepang. Wah, Gitu. Jadi kayak udah pada nyari kerja sebanyak-banyaknya itu sebelum lulus sebelum gitu. lulus ya prepare banget gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin katsudo kayak gitu tuh kayak nggak dilakuin sih, kayak justru begitu lulus baru deh ayo kita cari ya. Benar-benar ya kan kayak gitu bagus sih, sana. perlu kita tiru nih teman-teman. Jadi kita udah punya ancang-ancang ketika lulus kira-kira mau kerja di mana nih. Buat teman-teman juga yang lagi kuliah sekarang mungkin juga bisa mulai cari-cari gitu ya. Terus setelah itu jadi karena udah biasanya sebelum lulus tuh udah dapet gitu kerja di mana nantinya udah fix. Jadi ketika udah lulus ya udah nanti periode periode kerjanya tuh mulainya ya di April itu gitu. Lulus langsung gawe guys. Wah, itu nggak ada istirahat. Otaknya ya keren banget. Terus biasanya kalau yang hal-hal yang biasanya dipersiapkan gitu ya kalau lagi pada shushoku katsudo tadi lagi job hunting itu satu Rireksho itu sama sih di mana-mana ya. CV. Rireksho. Terus juga biasanya mungkin suka lihat di anime atau di drama gitu kayak orang kalau lagi job hunting di Jepang gitu ya mahasiswa itu midashinami atau kayak penampilannya tuh kayak sama semua jadi berjas pakai setelan jas hitam. Pastilah harus rapih gitu ya. Itu semua udah kayak gitu standarnya. Semuanya pasti kayak gitu sih. Rata-rata banyaknya kayak gitu. Sangat profesional. Jadi kelihatan gitu kalau udah di musim-musim bulan apa terus ada banyak orang yang kayak pakai baju kayak gitu, oh ini pasti lagi job hunting. I see, menarik sekali nih ya. Jadi tuh ada periodenya juga ya. Terus aku tuh kayak ingatnya tuh kalau di anime itu kayak bawa tas juga di jinjing gitu. Bawa tas gitu ya. Pokoknya rapih banget. Wah, itu bisa ditiru ya biar kalian kayak lebih mudah dapat kerja juga terlihat profesional kan seperti itu pastinya. Wih, menarik sekali. Dan juga kalian tuh bisa ngecek ya video-video J-Class ya. Pokoknya kita juga banyak sharing-sharing kan ya seputar misalkan cara cari kerja di Jepang. Kalian bisa kepoin aja playlist kita ya. Udah. Masih seputar bulan April dan musim semi nih. Aku tuh penasarannya sekarang sama kulinernya. Kan kalau di Indonesia kan ciri khasnya tuh kan kuliner gitu kan. Nah, kalau musim semi atau mungkin masuk bulan April di Jepang ada makanan apa sih yang khas atau buah-buahan apa gitu nggak ada yang tumbuh di bulan gitu tuh gitu. Kalau misalnya di musim haru gitu ya. Itu ada yang namanya sakura mochi. Sakura mochi. Jadi dia mochi tapi dibungkus pakai daun sakura. Gitu. Terus mochinya juga warna pink gitu. Lucu banget. Gemoy-gemoy gitu ya. Sakura mochi. Oh, ini pasti dihidangkan gitu ya ketika bulan-bulan bermekaran sakura ya. Apalagi gitu. Terus ada juga dango. Macam-macam jenis dango. Dango, aku juga agak bingung sih dango sama mochi bedanya apa ya. Tapi mirip soalnya teksturnya yang ditusuk gitu kan. Jadi kalau dango tuh ada sticknya gitu teman-teman, ada 3 gitu. Iya. Jadi ya kayak sate gitu ya. Warna-warni gitu kan. Nah, aku ingatnya di anime kayak gitu sih. Iya benar-benar. Itu juga kadang waktu hanami tadi sambil lihat bunga sakura gitu terus kayak sambil makan dango gitu juga ada. Seperti itu. Terus tadi kalau buah itu yang mungkin lagi musimnya gitu ya. Itu bunga lagi buah strawberry. Ichigo. Iya gitu. sih. Dan strawberry pastinya bakal disajikan juga dengan bentuk-bentuk makanan lain kan gitu kayak diolah. Ada juga yang kayak ini kan jadi kayak mochi juga tapi dalamnya pakai ada stroberinya kayak gitu juga sekarang ada. Pastinya enak ya. Jadi kalau strawberry mungkin di sana ada nggak sih kayak di Indonesia? Jadi ada musimnya petik strawberry gitu. Ada tempat juga kayak tempat-tempat wisata gitu ya yang misalnya seorang bayar berapa nanti kita bisa metik stroberi lagi musimnya kayak gitu. Seru banget ya teman-teman ya. Aku juga ntar sama Hikaru bakalan bahas juga nih kayaknya rekomendasi tempat-tempat wisata seasonal. Kira-kira misalkan di musim semi itu apa sih yang bisa kita datengin sebagai destinasi wisata atau mungkin musim-musim lainnya kayak gitu. Makanya pantengin aja di video-video kita yang selanjutnya ya teman-teman. Seru banget ya ternyata ngomongin musim semi atau bulan April di Jepang. Beda ternyata sama di Indonesia. Indonesia kayaknya April sepi-sepi aja nih. Ada apa ya April di sini? Kan selama tinggal di sini pun sepi kan ya April ya. Kayak bulan-bulan lainnya gitu. Bulan-bulan lainnya teman-teman. Cuman ternyata kalau di Jepang kita tahu nih sekarang ternyata April ini bisa dibilang kayak start
something new gitu ya. Sekolah lah mungkin, atau kayak tanaman bermekaran, hewan-hewan kayak selesai hibernasi. Ternyata semuanya ini dimulai dari bulan April. Wih, seru banget ya teman-teman. Kita jadi tahu banyak. Terima kasih Karu. Oke deh, dan mungkin kalau kalian punya ide atau mungkin apa yang harus kita bahas berikutnya untuk tema culture ini, boleh banget langsung komen aja di bawah ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain supaya kita semakin semangat sharing info buat teman-teman semua. Oke deh, kalau gitu aku Manda. Karu deshita. Ya, kita pamit. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Mata ne.